Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini Bung Pais akan mereview sebuah marketplace yang terdepan di tahun 2012, ya di 2015, 18 ya mungkin, dan 1920 itu udah habis, mulai terkikis masa perjayaannya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita sebut saja sebuah marketplace-nya Marketplace X. Nah, ini marketplace ini kan mempunyai sebuah jasa kirim sendiri yang mengambil barangnya, dan setahu Bung Pais itu dia juga tidak ada live-nya juga nggak bisa naik. Ya, ini persoalan penting yang dihadapi oleh marketplace ini, di samping pesaingnya seperti Tito dan Shopee itu udah berjaya dengan di live, tapi dia tidak. Dan kita tahu ya, di live itu kan terjadi diskon, bisa dulu 40%, 20%, bahkan sekarang mungkin sekitar 7%-an ya, untuk dikasih voucher oleh marketplace jika tenan-tenan atau seller-sellernya live di situ. Nah, marketplace ini nggak mampu untuk melihat peluang itu ya. Belum lagi ya, ada marketplace yang advance, ya, ini membuat video-video ya, real video yang akhirnya itu meningkatkan trafficnya, sehingga konversi dianggap akan naik sesuai dengan traffic yang ada. Nah, sahabat-sahabat sekalian, marketplace ini kalau kita lihat Shopee itu kan bisa bermain ya di iklan-iklan yang tipis, yakni 1.000, 2.000 kita bisa melakukan iklan, tapi marketplace ini bisa mengiklankan produknya dengan 25.000, dan itu sangat mahal ya, terlalu mahal orang untuk melakukan testing. Kalau dulu mungkin tidak menjadi suatu masalah ya, karena omset itu masih gede, tapi di saat-saat krisis seperti sekarang, deflasi seperti sekarang, tentu duit 1.000, 2.000 itu menjadi poin utama, sehingga marketplace ini harus mempunyai inovasi, apalagi orang-orang yang digaji besar di situ ya, itu menyelamatkan perusahaan ini daripada detik-detik kehancurannya kalau dia tidak mampu untuk bersaing. Nah, untuk itu biaya daripada iklannya itu harus diturunkan, dan juga dia juga harus mempunyai semacam rata-rata daripada bidang-bidang itu. Misalnya fashion itu rata-rata iklannya 15-20%. Itu harus dijelasin ke seller-seller, sehingga seller-seller yang mengerti data, dan memang kita harus dalam dunia sekarang, yang bodoh akan dihabisi, yang ngerti data yang bisa selamat. Nah, tetapi kalau marketplace itu jujur, maka akan terjadi suatu hal yang cukup berimpact positif bagi marketplace ini ya. Misalnya ROI pakaian itu 10% ya, dan sebagainya, sehingga orang mempunyai patokan tertentu untuk membuat sebuah iklan ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, marketplace ini mempunyai standar daripada keuntungan itu dari return of equity ya, apapun teori yang digunakan, tetapi saya melihat return on equity-nya itu terlalu tinggi ya, artinya misalnya fashion aja bisa 20-30%, bahkan 40% ya untuk biayanya itu, ROI-nya ya, sehingga sangat tidak visible ya seseorang UKM itu mempunyai untung 100% dalam perspektif dari modal, dan 50% dalam perspektif publish rate. Jadi ini harus dipahami ya, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, Bung Faiz menganalisa ini berdasarkan pengalamannya udah 10 tahun bahkan 20 tahun di dunia marketplace ya, di dunia
jualan marketplace yang dulu Kaskus, Tokopedia yang bergabung lagi ke Black Panda. Kalau saya ngomong, kalau Anda orang baru kan mungkin nggak ngerti piggy bank dulu ya. Dan memang selalu terjadi perubahan-perubahan, dan apabila perubahan-perubahan itu tidak bisa diakselerasi atau diutilisasi oleh sebuah perusahaan, maka perusahaan itu akan menunggu detik-detik kebangkrutannya lagi. Belum lagi ya kalau kita lihat kalau kita bahasa di dunia-dunia kuliah dulu, ada namanya adventure, perusahaan itu masuk. Jadi perusahaan asing masuk lewat kaki tangan ya di sebuah negara ya. Tetapi sekarang kan direct investment itu bisa, sehingga kita lihat Temu juga akan masuk dan lobby-lobbynya lagi berjalan. Dan apabila Temu masuk, direct investment dari Cina masuk, artinya bahwa marketplace yang berada di Indonesia ini yang udah kuat pasti akan tergerus, tereliminasi, karena Temu mempunyai kekuatan yang kita anggap melebihi marketplace di Indonesia ini, dan dia akan menyedot pasar di Indonesia ini, dan disitulah peran pemerintah yang paling utama untuk menyelamatkan UKM. Sekali lagi bahwa sebuah marketplace ini, silakan di komen aja apa marketplace ini, saya yakin akan terus tergerus melakukan omsetnya akan tergerus. Omset tergerus mengakibatkan apa? Sedangkan biayanya mungkin tetap, omsetnya tergerus artinya labanya juga akan tergerus. Dan yang berbahaya apabila marketplace ini laba operasionalnya akan tergerus, dan saya rasa itu tinggal menunggu waktu aja untuk ditutup. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi sebelum ditutup, inovasi-inovasi yang saya bicarakan ini tolong dilaksanakan, atau silakan Anda berpikir sendiri ya sebelum Anda menjadi dinosaurus. Tetapi sekali lagi, ini akan selalu berubah, dan orang-orang yang mampu mengutilisasi, mengakselerasi perubahan-perubahan itu yang akan bertahan di tengah gelombang. Salam sukses dari Bung Pais. Thank you, dan tetap berpikir atau melihat peluang-peluang di tengah deflasi dan perpolitikan global yang tidak menentu, yang menuju arah atau potensi perang dunia ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.